dengan hati sakit, dengan dendam, itu tidak mungkin tumbuh suatu cabang. Tetapi yang akan terjadi adalah bahwa sekalipun itu tadinya carang, itu nanti akan terkerat seperti apa yang terjadi pada tubuh dari orang Israel. Di sana Tuhan jelaskan bagaikan kepala dipisahkan dari tubuh, bagaikan carang dipisahkan dari pokok. Ini perpecahan. Ini oleh karena kehidupan itu tidak mau masuk dalam penyatuan domba-domba, kawanan domba dengan seorang gembala. Itulah Yesus Kristus, Gembala Agung. Suatu kehidupan yang meninggalkan penggembalaan. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus disebutkan bagaikan domba yang sesat. Kalau domba itu sesat, masih ada harapan. Masih ada harapan untuk dicari oleh gembala. Kalau domba itu sesat, masih ada harapan dicari oleh gembala. Tapi kalau anak meninggalkan bapaknya, saudara-saudaraku, anak itu harus sadar. Bapak menunggu, anak itu harus sadar sesadar-sadarnya. Setiap guncangan yang terjadi ini biar merupakan suatu guncangan yang membuat kehidupan kita sadar untuk kembali kepada Bapa, kembali kepada Gembala Agung. Kalau saya katakan kembali kepada Gembala Agung, saudaraku, banyak kali kita masih berada di dalam sidang jemaat, tetapi kita sudah tidak tergembala. Ada yang memang sudah keluar, tapi ada yang masih di dalam sidang jemaat, tapi sudah tidak tergembala oleh firman Allah. Kalau saya bicara tentang gembala ini, saya tidak ingin mengajukan pribadi saya, sebab saya juga sebagai domba yang digembalakan di tempat ini. Jabatan saya adalah seorang gembala, tetapi di dalam kesatuan tubuh Kristus, saya adalah domba yang digembalakan oleh firman Allah. Saya juga takut, jangan-jangan saya menjadi orang yang tidak tergembala, sebab merasa saya adalah seorang gembala. Tetapi kita semua untuk menyadari bahwa kehidupan kita penting digembalakan oleh firman Allah. Sementara saya membagikan firman Allah ini, saudara-saudaraku, saya juga menikmati firman Allah ini. Bahkan seringkali sebelum saya, atau bukan seringkali, kebanyakan kali sebelum saya menyampaikan kepada sidang jemaat, saya lebih dahulu menerima firman ini dari Tuhan, menikmati di bawah kaki Tuhan untuk disampaikan kepada sidang jemaat. Jadi kita semua harus tergembala. Baik saudara yang ada di dalam sidang jemaat, kita perlukan penggembalaan dari Gembala Agung, itulah Tuhan Yesus Kristus. Sebab memang di dalam jemaat ini akan mengalami suatu guncangan. Saudara-saudaraku, menghasilkan nomor satu, ada perpecahan untuk melihat siapa yang sungguh-sungguh domba yang digembalakan, yang akan dibawa masuk kepada kandang di mana kita terpelihara untuk selama-lamanya. Itu nomor satu. Nomor dua, guncangan ini terjadi buat domba-domba yang tadinya tidak tergembala, bagaikan anak yang meninggalkan bapaknya. Dia sadar bahwa dia sesungguhnya membutuhkan makanan. Dia sesungguhnya membutuhkan makanan, sebab di sana dia tidak dapat makanan. Dia ada pekerjaan, dia bekerja, dia mencari nafkah dan sebagainya. Sampai pun dengan, maafkan saya ucapkan kata-kata ini dari Alkitab, sampai mencari makanan bersama babi-babi. Ini bicara tentang bagaimana mencari nafkah di dunia ini. Saudara-saudaraku, dia ingin makan makanan babi. Makanan babi pun tidak dapat.
Makanan babi-babi adalah, maafkan sekali lagi, adalah segala sesuatu yang dikejar oleh segala sesuatu yang dicari oleh manusia yang tidak memikirkan Tuhan. Sampai dengan sesuatu yang haram yang harusnya tidak dilakukan bisa dilakukan untuk dapat makanan, umpamanya korupsi. Ini makanan babi. Korupsi itu makanan babi. Mencuri, menipu, merampok, itu makanan babi-babi. Itu bukan makanan anak Tuhan. Berjudi dan banyak segala macam cara-cara bekerja yang sudah dipraktikkan di bumi ini, saudara-saudaraku. Saya sungguh berat, hati saya mau bicara ini sungguh berat. Tetapi untuk sidang jemaat terpelihara saya harus ngomong. Jadi sampai sejauh itu anak-anak Tuhan yang tidak tergembala mencari makanan, saudara-saudaraku, makanan dari binatang yang haram ini, untuk hanya mencari sesuap nasi. Untuk mencari sesuap nasi. Sampai sejauh itu. Sampai sejauh itu. Dan Alkitab dalam Injil Lukas 15 mengatakan, sampai sejauh itu pun gak dapat. Mencuri malah ketangkap. Korupsi malah dimasukkan dalam tahanan, dalam penjara dan sebagainya. Sampai sejauh itu. Dan kalau ini guncangan terjadi, apa maksud Tuhan? Supaya kita sadar. Supaya kita sadar untuk mengenal bahwa di rumah Bapakku banyak makanan. Di rumah Bapakku banyak makanan. Makanan apa yang ada di rumah Bapak? Makanan apa yang ada di rumah Allah? Itulah firman Allah. Itu makanan yang ada di rumah Allah. Di sana dia ingat bahwa hamba-hamba Bapakku itu makan. Coba baca, lebih baik kita baca saudaraku, supaya menjadi lebih jelas. Ini akibat guncangan peperangan di surga terjadi di bumi ini, suatu guncangan. Ayat 15. Fatsal 15 ayat 17. Lalu ia menyadari, atau mulai ayat 16 lebih dahulu. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Ampas makanan babi. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Itu pun tidak dapat. Jadi sudah sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak halal. Perbuatan haram juga tidak terjamin, tidak terpelihara. Mungkin dia meminta-minta, orang juga nggak kasih. Orang malah jengkel. Lihat, wah orang ini kok meminta-minta. Nah inilah kalau kehidupan meninggalkan Tuhan. Meninggalkan, mulai dari seekor domba meninggalkan gembala, sekeping perak terhilang, sampai anak ini meninggalkan bapaknya. Begitu berat terjadi di bumi ini. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Lalu ia menyadari keadaannya. Jadi kalau terjadi semacam ini, supaya kita sadar, menyadari keadaannya, katanya, iya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku. Iya, betapa banyaknya orang upahan hamba-hamba Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku di sini mati kelaparan. Aku di sini mati kelaparan. Sekarang saudara-saudaraku yang sulit sembako. Tetapi nanti kalau saatnya firman Allah tidak ada, di situ baru dirasakan. Sudah bukan hanya lapar makanan roti sehari-hari, tetapi juga sampai kebutuhan hidup.
itu akan membuat dunia ini begitu kacau. Coba bayangkan, orang akan mengembara ke sana kemari hanya untuk mencari kepuasan rohnya, kepuasan jiwanya, yaitu untuk mendengar firman Allah. Tapi firman Allah tidak ada lagi. Suatu kelaparan yang akan terjadi, akan datang saatnya dunia ini akan lapar. Tidak akan lapar tidak lapar dengan roti dan air, tapi untuk mendengarkan firman Allah. Itu makanan yang sesungguhnya. Kalau itu terjadi guncangan, saudara-saudaraku, di sana akan terlihat anak-anak Tuhan yang sudah tergembala, yang sudah terpelihara, yang sudah dilahirkan baru, dengan yang tidak dilahirkan baru, itu akan dipisahkan. Jadi memang akan terjadi perpecahan, supaya akan nyata siapa yang sungguh-sungguh diam di dalam kita. 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. Inilah saatnya nanti timbulnya antikris. Jadi dalam guncangan ini, sudah bukan mustahil akan munculnya antikris ini, dan sekaligus dengan kekuasaannya. Saudara-saudaraku, yang di saat itu kita anak-anak Tuhan sudah harus benar-benar siap, sudah siap, jangan sampai ketinggalan. Mari kita baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Iya. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ya, jadi waktu yang terakhir ini munculnya antikris. Akan datang antikris. Ini yang nanti akan pegang kuasa. Antikris yang memang nanti kekuatannya adalah perdagangan, menjual dan membeli. Jadi memang ekonomi ini nanti akan diguncangkan bersama-sama, dan bersama dengan ini nanti munculnya antikris yang akan, saudara-saudaraku, membentuk dirinya. Sekarang ini sudah banyak antikris. Siapa antikris ini? Siapa antikris dan antikris ini? 9, baca terus. Memang mereka berasal dari antara kita. Ya, memang dari kita, dari antara kita, berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya, mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Terus? Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Iya. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Iya. Jadi dalam sidang jemaat guncangan ini untuk melihat, saudara-saudara, siapa yang sungguh-sungguh. Terima kasih. Dalam terjemahan lama, dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia yang lama, saya baca demikian. Maka orang-orang itu sudah keluar dari antara kita, tetapi mereka itu bukannya asalnya daripada kita. Karena jikalau mereka itu daripada kita asalnya, tak dapat tiada bertekunlah mereka itu beserta dengan kita. Tapi mereka itu sudah keluar pergi, supaya nyata bahwa orang-orang itu bukan semuanya daripada kita asalnya. Disebut berapa kali perkataan asal, lahir. Asalnya ini terkandung arti tidak lahir, tidak dilahirkan. Anak-anak Tuhan yang tidak mengalami kelahiran baru. Dalam guncangan ini nanti ini yang akan keluar, dan mereka dalam suatu kesatuan yang akan dikepalai oleh kepalanya yang disebut antikris yang akan datang. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita ibadah ini jangan
pasif, artinya kita harus ada suatu kemajuan, keubahan. Dalam ibadah ini kita ada keubahan, diubahkan mulai dari hati nurani kita. Akan diubahkan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang adalah anggota tubuh Kristus. Ini yang kita perhatikan. Jadi di sorga ada suatu peperangan, tetapi di dalam dunia, di dalam dunia itu gereja Tuhan yang masih di dunia, ada guncangan, ada perpecahan, supaya di dalam gereja Tuhan hanya tinggal benar-benar anak-anak Tuhan. Seperti di surga, setan itu tidak lagi diizinkan. Coba kita baca dalam Wahyu pasal yang ke-12 itu, setan itu tidak mendapat kesempatan lagi di surga. Ayat yang ke-8. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Ya, setan itu tidak dapat lagi bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Ya, tidak dapat tempat lagi di surga. Jadi begitu juga nanti di dalam gereja Tuhan, orang-orang yang tidak dilahirkan baru, orang-orang yang tidak dilahirkan baru nanti tidak ada tempatnya di dalam persekutuan anak-anak Tuhan yang disebut tubuh Kristus. Tidak ada tempat. Sehingga nanti akan perbedaannya seperti langit dan bumi. Begitu jauh bedanya. Seperti langit dan bumi, saudara-saudaraku, untuk mengalami nasib masing-masing. Kalau anak-anak Tuhan yang tergembala, yang terpelihara, saudara-saudaraku, mendapat suatu kehidupan yang dalam ayat 12, coba kita baca ayat 12. Karena itu bersukacitalah. Bersukacitalah. Hai surga. Hai surga. Dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Ya, hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Kita masih di bumi ini, saudaraku, berada di dalam gereja Tuhan. Tetapi Yakub, dia berkata waktu dia melihat kerajaan surga, dia bangun dari tidurnya. Kemudian dia katakan, Baitel, tempat ini namanya Baitel atau rumah Allah. Ini adalah pintu kerajaan sorga. Aku tidak mengetahui bahwa ini adalah pintunya kerajaan surga. Saudara-saudaraku, sampai di pintu ini pun, saudara-saudaraku, nanti akan terjadi suatu perpisahan, sehingga hanya anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berada di situ. Bersukacitalah, hei sorga dan kamu sekalian yang diam di dalamnya. Terus, celakalah kamu, hei bumi dan laut. Celakalah kamu, hei bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu. Ya, iblis telah turun kepadamu. Dalam geramnya yang dahsyat. Ya, dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat. Jadi dalam menggunakan waktu yang singkat ini, iblis akan luar biasa. Saudara-saudaraku,